Di situ waktunya Tuhan Yesus ini menjalani beban yang terberat demi keselamatan saya dan saudara. Untuk menolong, untuk memberikan jawaban setiap persoalan orang. Dan mari hari ini kita akan siapkan saudara firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 12. Kita ambil 2 ayat 10 dan 11. Dan hari ini kita akan ambil satu tema tentang kuasa darah Kristus. Kalau sudah ketemu katakan haleluya. Wahyu pasal 12 ayat 10 dan 11. Firman Tuhan katakan demikian, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Katakan haleluya. Saudara, ketika kita mengingat akan kehidupan setiap orang Kristen, coba katakan orang Kristen, saudara. Coba tanya sebelahnya, kamu Kristen ya gitu. Tapi saya boleh tanya, Kristen menyelamatkan tidak saudara? Kristen menyelamatkan atau tidak? Tidak. Yang menyelamatkan itu adalah percayamu. Katakan amin. Banyak orang salah sering dalam pemikiran kita. Rata-rata kalau aku ini sudah jadi Kristen, KTP-nya sudah ganti, oke lah. Katakan haleluya. Tapi kita harus tahu, maksud Tuhan itu luar biasa. Supaya dari setiap orang yang berdosa percaya kepada Yesus, ada kuasa darah Kristus yang membebaskan. Katakan haleluya. Nah saudara, banyak orang Kristen ini hidup dalam dua realita yang bertolak belakang. Apa itu saudara? Satu, di satu sisi mereka sudah diselamatkan. Katakan amin. Dalam rasa kalah karena dituduh, diintimidasi, dan dikalahkan oleh dosa. Ingat loh saudara, kalau setiap orang yang percaya penuh itu punya keyakinan penuh, aku sudah dibebaskan dari dosa. Artinya ketika kita sudah dibebaskan dari dosa, dosa tidak berkuasa lagi. Kalau dosa tidak berkuasa lagi, rasa takut itu sudah hilang. Karena apa? Hidup kita bukan dikuasai oleh dosa, tapi Yesus memerdekakan buat kita. Siapa yang memimpin kita? Sang Firman, yaitu Yesus dalam hidup saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, kitab Wahyu ini membuka kenyataan rohani yang sering tak kita lihat. Tentang apa itu? Adanya satu peperangan besar melawan iblis, si pendakwa saudara-saudara kita. Kebetulan saudara, saya ada tugas meringkas buku ini. Kemarin saya membaca satu bagian dari kalimat yang mengatakan begini saudara. Musuh terberat dalam setiap kehidupan manusia itu adalah siapa coba saudara? Iblis kah? Bukan. Tapi diri sendiri. Ini musuh terberat. Kenapa? Orang ini untuk menaklukkan diri sendiri. Ini paling tidak mudah. Ingin diri sendiri ini tampil. Ingin diri sendiri ini diperlihatkan. Ingin diri sendiri ini harus kelihatan. Tapi kita harus ingat saudara.
bahwa dalam setiap kehidupan saya dan saudara, Tuhan ini menunjukkan satu karyanya. Oleh karena itu, kabar baiknya jelas, yaitu kemenangan itu suatu yang sudah diberikan melalui darah Kristus. Katakan amin. Kemenangan diterimakan buat kita melalui apa, saudara? Darah Kristus. Tadi di awal ada satu potongan sedikit tentang tayangan video. Bagaimana proses untuk menggambarkan Yesus itu disalibkan. Ketika kita melihat salib Kristus itu didirikan itu, saudara, ditarik. Setelah salib itu hampir lurus tegak, saudara, ini terjadi satu anjloknya salib itu, saudara. Gelek. Coba kalau ini digantung di paku, ya, kemudian ini dihentakkan begini. Betapa pedih dan sakitnya yang dirasakan oleh Yesus. Tapi saudara, ketika kita berbicara tentang pengorbanan Yesus, apakah kita kemudian hanya berpikir, waduh kasihan Yesus? Enggak. Tapi yang harus kita tahu, berbanggalah saya dan saudara. Kalau Yesus ini sanggup mencurahkan darahnya demi saya dan saudara diselamatkan. Oleh karena itu, saudara, satu hal yang perlu kita renungkan di sini. Kemenangan itu sesuatu yang sudah diberikan melalui darah Yesus. Yang pertama adalah kemenangan atas iblis. Katakan haleluya. Tadi di depan saya katakan, ada dua keadaan orang Kristen itu. Sudah diselamatkan, tetapi ada yang masih merasa kalah karena dituduh, diintimidasi oleh kuasa iblis, si pendakwa itu. Kembali saudara, ketika kita baca ayat yang 11 mengatakan begini, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dikatakan mereka mengalahkan siapa, saudara? Dia, si pendakwa. Artinya di sini, saudara, kita harus melihat iblislah yang sebagai pendakwa, yang mengintimidasi manusia. Kalau kita lihat bagaimana manusia itu jatuh dalam dosa. Iblis ini yang memberi pengaruh. Oleh karena itu, saudara, ada 3 hal dari keberadaan diri itu. Tadi kan musuh terberat itu kan diri sendiri. Tapi diri sendiri ini tidak akan bisa bergerak menurut pikirannya sendiri, enggak. Ada pengaruh yang kuat. Ada 3 hal yang perlu saudara tahu. Yang pertama adalah 1, iblis. 2, dunia. Yang 3, daging. Apa, saudara? Ingat, saudara, iblis itu sangat berpengaruh. Karena iblis itu sering mengintimidasi, memberikan promosi, memberikan iming-iming, supaya manusia itu tertarik pada hal-hal untuk mengikuti kegerakan iblis. Yang kemudian dunia. Dunia digelar, mata kita bisa melihat. Kalau kita lihat Abraham dan Lot, waktu diperintahkan oleh Tuhan, Lot, kita harus berpisah. Coba pandang sejauh pandangan matamu untuk kau bisa melihat. Pilih tempat yang mana. Kamu pilih dulu, nanti yang tidak kupilih itu bagianku. Rata-rata manusia pilih yang mana, saudara?
yang tampak indah, yang tampak elok, yang tampak menguntungkan dilihat oleh mata. Dunia pengaruh. Kemudian daging. Daging ini tubuh kita. Siapa yang mau tubuh kita ini menderita? Ada enggak, saudara? Ada? Ada enggak yang tubuh kita ini pengen sakit? Disakit? Enggak ada. Semua pengen bebas. Makanya seringkali, saudara, kedagingan ini pengen menguasai, lalu melupakan apa maksud Tuhan itu. Namun di sini, saudara, disebut pendakwa karena pekerjaannya adalah menuduh siang dan malam. Ingat, saudara, seringkali muncul dalam kehidupan kita, di mana hidup saya dan saudara ini seringkali, aduh, aku kok merasa begini ya. Jangan dengar itu suara iblis. Aku kok tetap begini. Perhatikan, itu kata iblis. Seringkali ia menuduh masa lalu. Kamu ini penuh dosa. Menuduh kegagalan. Kamu ini tidak layak. Dan menuduh relasi dengan Allah. Allah tidak sungguh mengasihimu. Sehingga muncul kebimbangan dalam hati. Bahkan merasa, kenapa ya doaku kok tidak dijawab-jawab. Seringkali hal itu muncul. Ingat, Allah kita itu Allah yang setia. Yang sudah mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya. Untuk melepaskan saya dan saudara dari dosa. Dan kita harus lihat. Dasar kemenangan ini adalah darah anak domba. Katakan amin. Makanya, saudara, ketika dalam hidup saya dan saudara sudah tertoreh, darah Yesus itu ada dalam hidup kita. Sebenarnya iblis sudah tidak berkuasa. Mengapa, saudara? Darah Kristus adalah bukti bahwa hukuman ini sudah dibayar lunas. Katakan amin. Makanya pujian itu katakan, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Darahnya sendiri yang dicurahkan, hanya untuk menyelamatkan. Tidak ada lagi dasar tuduhan yang menggoyahkan posisi kita di dalam Kristus. Ingat, saudara, kalau darahnya sudah menyelamatkan, satu keyakinan kita. Tidak ada lagi dasar tuduhan yang menggoyahkan posisi kita di dalam Kristus. Katakan amin. Saudara, pada bagian pertama ini, iblis dikalahkan. Bahwa bagi saya dan saudara, kemenangan itu sudah terjadi. Katakan amin. Kasih selamat dulu kanan kiri. Kita itu sebenarnya sudah orang menang gitu saja. Amin. Seringkali ini lupa. Sehingga kenapa orang-orang ngalami, aduh saya kok merasa begini, aku kok merasa begitu. Karena apa? Intimidasi itu sering muncul. Dan kita harus tahu, kalau kemenangan itu sudah terjadi, iblis itu sudah dilemparkan ke bawah. Katakan amin. Dikatakan di situ. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Itu memang pekerjaan iblis. Nah, saudara, iblis telah dilemparkan ke bawah. Jadi kemenangan itu bersifat final. Kalau sudah final itu berarti sudah sampai pada titik. Setiap orang
yang sudah ditebus oleh darah Yesus sudah diselamatkan. Katakan haleluya. Kita tidak berperang untuk menang, tetapi berperang dari kemenangan. Katakan haleluya. Ingat ya saudara, saya dan saudara mengikut Yesus itu bukan berperang untuk menang. Nek menang nih hasilnya adalah menang-menangan. Benar enggak? Ingin mengalahkan yang lain. Bukan. Tapi yang harus kita perangi ini adalah bagaimana kemenangan itu tetap nyata dalam hidup saya dan saudara. Supaya kemenangan keselamatan itu tetap bisa bertahan dalam hidup ini. Katakan haleluya. Iblis sudah dikalahkan. Yang kedua saudara, kesaksian orang percaya. Katakan amin. Kuasa darah Yesus ini menghadirkan kesaksian orang percaya. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Katakan amin. Saudara, berbicara tentang satu kesaksian. Orang itu rata-rata kepinginnya begini, saudara. Persaksian itu disampaikan hanya dengan satu kalimat. Oh, Yesus itu bla 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 bla. Tapi ingat, kalau sering kali kita pujikan hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tunjukkan bahwa Yesus itu ada dalam hidup saya dan saudara. Katakan haleluya. Makanya saudara, berkali-kali ketika kami mengikuti satu pertemuan hamba-hamba Tuhan itu selalu diingatkan saudara. Khotbah paling kuat itu bukan khotbah yang ada di mimbar. Kesaksian yang paling kuat itu bukan kesaksian yang hanya disampaikan dengan perkataan kalimat. Tetapi apa saudara? Kenyataan bahwa Yesus itu sudah ada dalam hidup saya dan saudara. Katakan haleluya. Sehingga apa kalau Yesus ada dalam hidup kita? Tadi bagian pertama sudah mengingatkan, iblis sudah kalah. Kita tidak mungkin akan didakwa-dakwa oleh pikiran kita. Yang datang dari iblis itu. Sehingga muncul kekhawatiran, muncul rasa takut. Yang akhirnya akan membawa kehidupan kita. Perkataan, ini kesaksian mereka. Katakan amin. Perkataan itu kesaksian bagi setiap orang percaya. Kata-katanya adalah kata-kata yang mendatangkan berkat. Kata-kata yang mendatangkan satu kekuatan. Bukan kata-kata yang memunculkan pesimis. Memunculkan rasa takut. Memunculkan rasa khawatir. Kalau mungkin ini masih ada, yuk lepas, cabut. Ingat, kuasa darah Yesus menolong hidup saya dan saudara. Katakan haleluya. Terus saudara, bukan sekadar cerita hidup. Kesaksian itu bukan soal cerita hidup. Melainkan pengakuan iman akan kuasa Injil itu nyata dalam hidup kita. Katakan haleluya. Kalau pengakuan iman akan kuasa Injil itu terjadi, bukankah hidup kita ini sudah mengalami satu perubahan? Katakan amin. Dan ingat, kesaksian itu sebagai senjata rohani. Katakan haleluya. Makanya di sini diharapkan oleh Tuhan Yesus, terima Roh Kudus supaya ada kuasa. Katakan haleluya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Artinya kuasa apa toh? Seringkali orang itu mengawang-awang. Ketika menerima kuasa dari Roh Kudus itu hanya seolah-olah itu bisa melakukan mujizat, bisa melakukan hal. Tapi bukan hal itu saja. Yang lebih perlu lagi adalah hidup saya dan saudara diubahkan oleh karya kuasa Roh Kudus itu. Sampai datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidup ini seperti di surga boleh terjadi. Katakan haleluya.
Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, firman Allah dalam hidup kita, tidak usah banyak ngomong. Orang akan melihat. Ini orang kok diubahkan. Katakan haleluya. Kemenangan terjadi. Kesaksian ini berarti saudara, menyatakan apa yang Kristus sudah lakukan. Katakan amin. Ini perubahan itu. Apa yang Yesus lakukan dalam hidup saya dan saudara? Siapa yang pernah mengalami Kristus, saudara? Boleh angkat tangan, lambaikan, senyum, saudara. Seringkali ini ketika kita berbicara tentang mengalami Kristus, seperti tema besar kita, saudara. Membangun jemaat yang mengenal dan mengalami Kristus Yesus untuk menjangkau banyak jiwa diselamatkan. Katakan haleluya. Mengenal dan mengalami. Orang seringkali mengalami seperti khotbah minggu kemarin, saudara. Ya kan? Hanya merasa, cukup merasa toh. Aku ini Kristen, aku ini sudah diselamatkan. Tapi buktinya mana? Karya Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Artinya yang sudah diubahkan itu bagian mana? Mungkin saya dan saudara masih suka memperhatikan, saudara. Kehidupan orang Kristen di sana sini yang dicari persaingan, yang dicari itu, waduh. Kalau kita lihat kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? Kalau kita menurut ukuran manusianya, ini hanya iri hati, dendam. Karena ketidakcocokan. Oh ini Yesus ini kalau dia panjang hidup, dia ini akan mengubahkan dunia. Tapi justru dia disalibkan, justru menyatakan perubahan dunia itu terjadi. Karena akhirnya dunia melihat hanya ada satu juru selamat, Yesus namanya. Katakan haleluya. Itu yang dikerjakan Yesus. Kemudian saudara, menolak kebohongan dengan kebenaran. Katakan haleluya. Ini kesaksian. Kesaksian ini menolak kebohongan. Harus menolak kebohongan. Coba nek kesaksian kok yang disampaikan itu bukan kenyataan, kira-kira enak enggak menyampaikannya? Sebab apa? Kesaksian itu sebenarnya bukti nyata. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus yang tinggal dalam hidup ini melaksanakan karyanya sampai membuat kehidupan saya dan saudara ini diubahkan. Perubahan mana yang terjadi? Yang tadinya murung terus diubahkan banyak senyumnya. Ada sukacita. Yang tadinya pesimis, rasa takut terus diubahkan oleh Tuhan. Karena aku punya Yesus, aku punya harapan baru. Katakan haleluya. Kenapa? Karena kelemahan kita sudah dipakukan di kayu salib. Katakan haleluya. Menolak kebohongan dengan kebenaran. Iblis ini berkata, kamu berdosa. Kita jawab, aku sudah ditebus. Katakan amin. Kalau muncul tuduhan, loh kamu ini kan orang berdosa. Makanya saudara, semalam saya sampaikan sebuah kalimat begini saja. Jadi patahkan diingatkan dengan cerita teman ya. Cerita teman ini, orang melakukan dosa, ndak konangan seneng banget. Kenapa kok bisa terjadi? Karena dia masih hidup dalam dosa. Ya kan? Coba nek melakukan dosa kebongkar, malu enggak? Malu enggak? Sebenarnya harusnya yang paling malu itu siapa toh? Iblis yang mengajak. Ya kan? Tapi manusia itu ikut malu. Kenapa seringkali dosa itu masih dipertahankan? Kenapa dosa itu seringkali masih dieman-eman? Sehingga muncul kebohongan.
Karena iblis masih ngikat. Iblis sering katakan gini, kalau kamu ketahuan Pak Kakung mbak malu kan kamu kan dosa kan. Tapi harus kita jawab, aku sudah ditebus. Mungkin iblis berkata, kamu gagal. Kamu gagal. Kita harus jawab, aku dibenarkan oleh kasih karunia. Katakan amin. Yang diterimakan buat saya dan saudara ini tidak lain hanyalah kasih karunia. Nek kita suruh membebaskan diri kita dari dosa, gak mungkin. Makanya pernah saya sampaikan, kalau kita ini hanya menyelesaikan dosa itu hanya dengan berbuat baik, ini kayak ini, tutup lubang gali lubang. Untuk nutup penggaliannya lebih dalam enggak? Lebih dalam. Kapan akan bisa selesai? Ini sambil saya mengingatkan Mas Riki. Pelajaran baptis dulu sampai di situ ya. Mana mungkin orang akan selamat dengan berbuat baik? Tidak mungkin. Karena apa? Dosa terus berkembang dalam kehidupan manusia. Ingat saudara, kalau kita melihat akan kenyataan manusia itu, tadi di depan sudah saya sampaikan. Satu, manusia itu berdosa, jatuh dalam dosa. Tapi ingat, sebenarnya manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi gambar dan rupa Allah itu dirusak oleh manusia. Yesus mati di kayu salib menginginkan supaya gambar dan rupa Allah itu tampak lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Katakan amin. Supaya apa? Ciri orang yang diselamatkan itu, Yesus sudah tampak dalam hidup saya dan saudara. Yesus pernah menjatuhkan orang? Halo? Yesus pernah menjatuhkan orang? Yesus pernah menghina orang? Yesus pernah merendahkan orang? Dilawan seperti apapun. Yesus hanya tunjukkan, aku, makananku hanyalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa utuskan untuk diselesaikan. Ini yang harus kita ambil. Next. Kesaksian itu aktif, bukan pasif. Coba katakan aktif, bukan pasif. Artinya kalau aktif itu saudara, orang percaya tidak diam ketika menghadapi tuduhan. Katakan amin. Artinya di sini jangan disalahartikan. Ya saudara, di sini kan ditulis, saya tulis di situ. Orang percaya tidak diam menghadapi tuduhan. Berarti kalau saya dituduh, tak ajak padu dong, bukan. Artinya jawab dengan bukti. Apa yang dituduhkan itu dibuktikan. Katakan amin. Ini proses ini tidak gampang loh saudara. Coba misalnya kita tuh dianggap rendah. Sakit hati enggak? Artinya kita diejek orang itu kira-kira sakit hati enggak sih? Wah kamu itu seperti ini. Gitu. Kalau kita dinyatakan seperti ini, buktikan bahwa yang dikatakan orang itu sudah tidak ada lagi dalam hidup saya dan saudara. Tetapi sudah diubahkan oleh Yesus. Katakan amin. Bahasa yang sering saya pakai. Kalau kita ini ada orang yang ngincii kepala kita. Ya kan? Langsung dikibaskan gini enggak saudara? Jangan aktif itu berarti bukan terus dikibaskan, dikipat-kipatkan biar jatuh enggak. Tapi biarin aja. Tapi ketika Tuhan angkat, orang ini akan ketakutan saudara. Karena apa? Kita dinyatakan berdiri kok. Oh ternyata orang ini tidak yang seperti yang aku nilai. Katakan haleluya. Saya percaya kalau kita ini aktifnya salah. Ketika dituduh, yang jawab mulut, ngomel kita, lawan.
bahkan tunjukkan kesalahan-kesalahan orang itu, akan semakin menjadi-jadi enggak saudara? Iya. Makanya saudara, kalau kita ini mengambil cara seperti yang Yesus kerjakan, ya kan? Yesus ini menyembuhkan orang dengan kuasa Beelzebul. Yesus cuma katakan, mana ada setan melawan setan. Benar enggak saudara? Setan itu tahu bersekongkol saudara. Perlu mau kerjasama. Namanya yang besar kumpulannya itu apa? Legion. Sampai Tuhan katakan ini untuk melawan kuasa ini tidak cukup hanya dengan doa, tapi harus doa dan puasa. Artinya puasa di sini adalah kamu harus doa dan mengendalikan dirimu. Katakan amin. Bukan soal jumlah puasa sekian hari itu yang menyelesaikan. Tapi puasa hatimu, pengendalian dirimu itu yang akan bisa mengalahkan. Iblis itu dikalahkan. Katakan haleluya. Nah saudara, mereka berbicara, mengaku dan berdiri dalam kebenaran. Pengakuan kita ini jangan diterima tuduhan itu sebagai hal yang merusak kita. Tapi tunjukkan, jawab dengan sebuah kebenaran. Arti kebenaran di sini bukan hanya hidup benar saja, tapi buktikan dengan kenyataan, kesungguhan hidupmu itu seperti apa. Katakan haleluya. Artinya kenyataan apa? Hidup kita yang baru yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Supaya tidak ada lagi cercaan dari dunia ini. Jarine wong Kristen yang podo wae. Kan kalau dunia kan katakan hanya orang Kristen. Benar enggak saudara? Teman yang lain katakan itu katanya anak Allah. Seperti itu. Tapi kalau mungkin orang berkata demikian. Tetapi sesungguhnya kita ini punya kasih Kristus. Kita ini punya hubungan khusus dengan Yesus. Tunjukkan itu dengan bukti nyata. Perilakumu ini adalah dipimpin oleh Tuhan. Katakan haleluya. Seringkali saudara, yang namanya iman seseorang itu seringkali terpendam. Seringkali tidak kelihatan. Makanya orang, misalnya saudara, ketika kita dimintain doa oleh seseorang, tolong Pak itu doakan saudaraku. Wah, orangnya aja kayak begini kok ini bla 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 bla, dinilai. Enggak. Kita harus belajar seperti Yesus. Satu kesaksian yang Yesus kerjakan. Sekali lagi saudara, ini penyaliban Yesus. Yesus disalibkan dengan 2 orang. Siapa mereka yang 2 orang ini saudara? Siapa 2 orang ini saudara? Siapa? Orang baik atau bukan baik? Orang baik atau benar-benar tidak baik? Tidak baik. Ini orang yang layak dihukum. Kedua-duanya menghinakan. Yesus, kalau kau memang Allah turunlah, tolong aku. Yang satu bilang juga, Yesus, kalau kau memang anak Allah, turunlah tolonglah aku. Tapi setelah Yesus sampaikan satu kalimat, Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gampang tidak mengatakan itu di saat penderitaan itu terjadi. Saudara. Ambil bagian ini. Di Jumat Agung itu, di saat penderitaan yang terberat, dia masih terus dicerca dengan hinaan. Dia harus dicerca dengan direndahkan, tidak dianggap orang, tidak diakui orang. Tetapi Yesus masih mampu menyampaikan, ini loh, aku ini sudah dimenangkan oleh Bapa. Dia masih memintakan
Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Cercaan kata-kata para prajurit yang ada di sekeliling di situ. Hanya tampak murid-murid perempuan itu yang mereka menangis. Karena seorang perempuan ketika melihat satu penderitaan yang berat tidak akan tahan hati. Dia ikut merasakan. Bukankah Petrus yang merasa diri aku ini kuat pun dia harus menyangkal Yesus. Sampai berapa kali? 3 kali. Dan itu sudah diberitahu sama Yesus. Petrus, nanti sebelum ayam berkokok, kamu itu akan menyangkal aku 3 kali. Apa jawab Petrus? Tidak mungkin Tuhan, sampai aku mati pun aku tidak akan pernah menyangkal Engkau. Itu keadaan manusia. Maka Yesus sampaikan saudara, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini mungkin saudara, di sini ada yang sudah puluhan tahun ikut Yesus, belasan tahun ikut Yesus, ada yang baru saja ikut Yesus. Kita renungkan saudara, mungkinkah ketika kita ingat seperti yang Yesus katakan, Bapa, ampunilah mereka. Apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu juga termasuk di dalamnya adalah saya dan saudara. Kalau mungkin itu masih ada di dalamnya, yuk ambil bagian kita saat ini. Kita harus bisa berkata, Bapak, iblis sudah kau kalahkan bagiku. Supaya tidak ada kata dakwaan lagi. Kan kau ini orang berdosa. Kan kau ini kan masih gagal dalam hidup. Tapi kita akan berbicara, mengaku, dan berdiri dalam kebenaran. Katakan amin. Bagian terakhir saudara. Next. Kita lihat di situ saudara. Kalau kita ingat lagi dari ayat yang kita baca, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia dan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita, dan ini seharusnya menjadi komitmen saya dan saudara. Kita akan memiliki keteguhan sampai mati. Katakan amin. Artinya keteguhan kita harus kuat. Supaya apa? Bagian saya dan saudara bisa kita nikmati. Katakan amin. Saudara, kemarin di tengah-tengah saya sibuk, tapi saya sambil membangun hubungan dengan Tuhan,
merenungkan tentang penyaliban Yesus. Tuhan tunjukkan begini, banyak perkataan-perkataan yang muncul dalam hati saya. Kenapa sih kamu sering menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu, tetapi tidak langsung kau lakukan? Ini satu hal yang sangat berat, saudara. Yang banyak terjadi dalam kehidupan orang yang merasa aku ini adalah anak Allah. Bukankah sering ini terjadi, saudara? Di sini bagian yang pertama, next. Mengenai keteguhan sampai mati ini. Satu hal, saudara, mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ini berbicara tentang totalitas penyerahan. Katakan amin. Seperti kemarin ketika saya membekali anak kita, Mas Nengah, Riki Indrawan. Saya malah kemarin terbalik ya. Riki Nengah Indrawan. Ini tengahnya di depan atau di tengah itu, saudara. Saya menyampaikan begini, saudara. Totalitas penyerahan. Artinya ketika orang ini menerima Yesus, dan darah Yesus itu tercurah bagi kehidupannya buat saya dan saudara. Artinya dosa itu sudah dihapuskan. Katakan haleluya. Nek dosa sudah dihapuskan, berarti penghalang keselamatan itu sudah purna. Sudah selesai. Katakan amin. Tapi apakah ada tantangan baru? Pertanyaan saya, adakah tantangan baru buat saya dan saudara? Ada. Apa itu? Saya dan saudara harus berjuang. Untuk apa? Melangkah pada hidup yang baru. Caranya apa? Totalitas penyerahan diri kita kepada Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus. Artinya relakan hidup saya dan saudara dipimpin oleh Tuhan. Katakan amin. Dan saudara, kesetiaan yang tidak bisa ditawar. Kesetiaan pada Yesus. Ingat tentang kesetiaan ini, saudara. Dunia banyak promosi. Kawan, nah ini saudara, kawan, sahabat yang muncul dalam kehidupan ini, saudara, yang dianggap sahabat, seringkali mengajak untuk kita tidak setia kepada Allah. Memang untuk setia ini tidak mudah, saudara. Ingat, tadi ada kekuatan yang sering mempengaruhi diri. Apa tadi, saudara? Apa? Iblis, dunia, dan daging. Ya? Bukankah itu sangat pengaruh banget dalam hidup kita? Iya kan? Kalau iblisnya enggak datang, mungkin dunianya yang memberikan promosi. Kalau iblis dan dunianya ini sudah jauh, seringkali diri sendiri justru yang akan mempengaruhi daging kita. Tapi ingat, ketika hidup saya dan saudara fokus kepada Yesus, tidak akan tergoyahkan. Kita tetap teguh sampai mati. Next, yang kedua, teguh sampai mati. Iman yang menang adalah iman yang bertahan. Katakan amin. Kata bertahan, saudara.
Yang namanya bertahan itu seumpama saudara satu gambaran. Seorang yang mendaki gunung, setelah berjalan awalnya ini semangat, tapi ketika menghadapi satu karang yang terjal saudara, dia harus tertatih, mungkin tenaga ini akan seolah-olah habis. Sampai pada suatu kali, bagaimana harus bertahan? Ini soal hidup. Artinya bertahan mungkin berpegangan pada bagian yang sangat kecil. Sampai orang ini katakan, inilah hidupku. Seringkali manusia itu nyaris. Kalau seperti ini, bagaimana aku akan bertahan hidup? Tapi ingat, batu karang itu teguh. Satu hal, ayo, tanganmu itulah yang harus kuat. Ayo, imanmu lah itu yang harus bertahan. Jangan lepaskan Yesus. Sebab dia adalah hidupmu. Katakan amin. Soalnya ketika ini lepas, jatuh. Maut yang didapat. Tetapi ketika bertahan, sambil merbah mencari satu tempat supaya pemulihan itu terjadi, maka Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Untuk apa? Sembari bertahan, kita fokus pada Yesus. Yesus, ini adalah keadaanku. Yesus, ini pergumulanku. Yesus, ini kerinduan hatiku. Tunjukkan Tuhan langkah apa yang harus aku lakukan. Saya percaya ketika suara kita ini terdengar, ketika suara kita ini terdengar, salah satu dari penjahat itu berkata, ini menyentuh hati saya. Yesus, kalau engkau sudah sampai ke surga, ingatlah akan aku. Yesus jawab, anakku, hari ini juga engkau akan masuk ke dalam Firdaus alas bersama dengan aku. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Ingat, katakan suatu itu, minta pada Yesus, jangan pada yang lain. Mungkin dunia ini dibuka. Seringkali mata kita melihat titik-titik tertentu yang mungkin itu menarik, ini memungkinkan. Ini adalah jawaban. Tapi bukankah semua itu sudah ada di bawah kuasa Yesus? Katakan haleluya. Kenapa seringkali saya dan saudara ngalami pusing? Kenapa seringkali kemudian kita ini gagap dalam menghadapi sesuatu? Bukankah Yesus pernah katakan ketika angin topan itu terjadi, Rasul Petrus, Yesus kenapa engkau tidur? Hai Yesus kenapa engkau tidur? Ini kami semua hampir mati. Apa jawab Yesus? Hei, di mana imanmu? Yang diingatkan iman. Yang diingatkan itu penyerahan totalitas kita kepada Yesus. Yesus hadir dengan nada yang landai. Angin, tenanglah. Semua orang di situ katakan, orang macam apa ini? Angin, badai pun tunduk. Bukankah saudara, apa yang ada pada Yesus
itu ketika Yesus ada di dalam hidup kita. Kalau tadi di depan saya katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang ada di dalamku. Bukankah apa yang ada dalam pribadi Yesus itu juga ada di dalam hidup saya dan saudara? Amin. Amin. Oleh karena itu, apapun persoalan kita, tantangan hidup kita, ingat. Kuasa darah Kristus itu menolong hidup saya dan saudara. Katakan haleluya. Saudara, iman yang menang adalah iman yang bertahan, bukan iman sesaat. Bukan iman sesaat. Tetapi iman yang tetap berdiri dalam penderitaan. Penderitaan itu macam-macam. Hidup kita tertekan. Daging kita ini harus dikungkung. Seolah-olah kita ikut Yesus, kebebasan dirampas. Karena orang lain boleh begini begitu, kita nggak boleh. Benar nggak saudara? Mungkin kita membatasi diri. Sambil kita katakan aku sudah tidak layak di situ. Tetap percaya saat doa tidak dijawab dan saat tekanan datang. Katakan amin. Sudah ini kita lakukan? Soal doa belum dijawab, apakah kita tetap percaya sama Yesus? Kita harus katakan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Katakan haleluya. Kemarin saudara saya prihatin. Ya, hari Minggu itu air masih mati. Saudara. Makanya saya doa di sini. Senin saya bersihkan kolam ini. Ternyata air sisa baptisan Mbak Michelle sama Mbak Niar masih ada, saudara. Ini ternyata belum kering, saudara. Akhirnya saya cibui pakai ember, kemudian saya bersihkan. Tuhan, air ini mati, Tuhan. Tapi saya katakan, di dasar situ saya katakan, Tuhan, Engkau tahu ya, kalau satu jiwa bertobat, satu jiwa dibaptiskan, ada sorak-sorai di dalam surga. Katakan amin. Maka aku percaya Tuhan dalam nama Yesus, penuhkan Tuhan air ini. Katakan haleluya. Sore hari istri saya bilang, Mas, banyune urip. Saya bingung, selangnya gimana ini ya? Soalnya kalau ngambil dari atas susah. Kan pakai 2 toren enggak cukup ini. Iya kan? Ini 1000 liter penuh enggak? Enggak penuh. Terus gimana? Udah saya tak cari selang. Sore-sore saya langsung cari selang. Terus dapat, langsung saya potong, saya isikan. Jadi saya ibadah di tempatnya keramat, di tempatnya Pak Diandria Sardi. Ini air di sini sudah mulai terisi, saudara. Luar biasanya tahun lalu waktu saya ngisi baptisan Mbak Michelle sama Mbak Niar itu 2 hari 2 malam baru penuh. Kemarin tidak sampai semalam. Cukup berapa jam? Berapa jam? Jam 12 lebih 10 menit sudah penuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Iman. Kita harus percaya penuh. Yesus itu jawaban. Yesus itu hidup saya dan saudara. Katakan haleluya. Ini bukan kekuatan doa saya, bukan saya berkuasa, bukan. Tapi Yesus yang berkuasa. Dia yang dengar, dia yang lakukan. Dia ini Allah yang berkuasa atas surga dan bumi, dia sanggup sediakan. Butuh Tuhan enggak kita? Amin. Butuh pertolongan Tuhan enggak? Hari ini ada masalah? Ada masalah? Bilang sama Tuhan. Kita belajar seperti tadi. Orang yang sama-sama ini. Nyaris itu.
Seperti tadi yang saya ilustrasikan ini. Lewat waktu, selamat enggak orang itu? Tapi ketepatan. Dia berani katakan. Dia berani sampaikan isi hatinya pada Tuhan. Hari ini waktunya buat saya dan saudara. Apakah persoalanmu? Bilang sama Tuhan. Bilang sama Tuhan. Katakan sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau sampai ke surga, ingat akan aku. Amin. Hari ini, utarakan isi hatimu pada Tuhan. Pertolongan Allah itu terjadi buat saya dan saudara. Ingat Yesus, pandang Yesus, fokus pada dia. Dan tetap mengikut Kristus walau harus kehilangan. Katakan amin. Seringkali dalam hidup saya dan saudara, kita ini ngalami saudara, mungkin ketika kita mengikut Yesus, memutuskan mengikut Yesus, kita ini sering banyak kehilangan saudara. Yang tadinya akrab, wah sekarang ini berubah nih. Tapi ingat mereka nanti akan dikembalikan. Katakan haleluya. Firman Tuhan katakan, mungkin kamu akan kehilangan banyak hal. Tapi ingat, Tuhan akan pulihkan 100 kali lipat. Katakan haleluya. Ini janji Tuhan, iya dan amin. Oleh karena itu saudara, aplikasi hari ini yang harus kita kerjakan saudara. Apa yang harus kita kerjakan saudara? Next. Terus sekali lagi, ya kita perhatikan di situ saudara. Lawan tuduhan dengan kuasa firman. Katakan amin. Jangan lawan tuduhan dengan omelan. Tetapi dengan kuasa firman. Artinya jangan berdialog dengan perasaan. Namun jawab dengan kebenaran firman. Katakan haleluya. Yang kedua, bangun kehidupan kesaksian. Ceritakan karya Tuhan dalam hidup Anda. Kalau dalam titik ai, sampaikan kisahku. Katakan haleluya. Allah berkarya atas hidupku. Bersaksi kepada orang lain dan bersaksi kepada diri sendiri setiap hari. Ingat, jangan pada orang lain tapi pada diri sendiri. Dan yang ketiga, hidup dengan kebenaran. Amin. Hidup dengan keberanian. Katakan haleluya. Kita harus, apapun yang terjadi, kita tidak akan kompromi dengan dosa. Katakan haleluya. Dan jangan takut tekanan dunia. Ingat, hidup kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Oleh siapa saudara? Kuasa darah Kristus. Mari kita akan kembali bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih.